warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Desa Jayanti Ibu Sri Rahayu, yang kami hormati Sekretaris Desa Jayanti Bapak Iman Gerhana beserta jajaran, yang kami hormati Kasih Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Jayanti Bapak Cecep Suhendra SSOS, jajaran, yang kami hormati BPD Desa Jayanti Bapak R. Sumantri, yang kami hormati pendamping desa Bapak Abdul Muiz, yang kami hormati pendamping lokal desa Bapak Ahmad Hudoli SAG, serta para tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan untuk kumpul bersama pada siang hari ini di Aula Desa Jayanti, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, dalam acara ekspos pertanggungjawaban Kepala Desa APBD tahun anggaran 2022. Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan Kepala Desa Jayanti kepada Ibu Sri Rahayu. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dini wadin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sekdes Desa Jayanti beserta jajaran, para kasih, kaur, jaro, dan yang saya hormati Ketua BPD Desa Jayanti Bapak R. Sumantri beserta jajaran, dan yang saya hormati pendamping desa ataupun pendamping dari kecamatan Bapak Muiz, dan yang saya hormati yang dari kecamatan Kasih Pem dari Pak Cecep, terima kasih telah hadir beserta jajaran. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita diberikan nikmat sehat walafiat, khususnya dalam acara ekspos tahun anggaran 2022. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, khususnya kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, pada kegiatan sore hari ini alhamdulillah di mana Desa Jayanti sudah sebagian ya anggaran yang sudah diserap bersama Desa Jayanti. Mungkin nanti pemaparan anggaran akan lanjut dengan Bapak Sekdes yang memaparkan. Jadi intinya terima kasih banyak dari pihak kecamatan, baik pendamping yang sudah hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat ataupun diberikan kesehatan semua, khususnya iman Islam kita, supaya terus terjalin silaturahmi yang harmonis. Mungkin pemaparan selanjutnya nanti akan dilakukan ataupun disampaikan sama Bapak Sekdes Desa Jayanti, Bapak Iman Gerhana. Mungkin penyampaian dari saya cukup itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pemaparan laporan penyelenggaraan pemerintah desa tahun 2022 kepada Bapak Iman Gerhana. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Jumades menyampaikan
laporan realisasi penyelenggaraan permainan desa tahun 2022. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati kasih pemerintahan atau perwakilan dari Kecamatan Jayanti, Bapak Kasiprom, Pak Cecep beserta stafnya atau jajarannya. Yang saya hormati pendamping desa Bapak Muiz beserta rekan, PLD mengenai hadir ya, hadir Pak PLD, dan yang saya hormati Ibu Kepala Desa Jayanti beserta staf jajaran pemerintahan Desa Jayanti. Yang saya hormati juga Ketua BPD Desa Jayanti beserta jajarannya dan rekan-rekan staf Kaurkasi Jaro yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, seraya berdoa mudah-mudahan kita sekalian yang hadir pada kesempatan siang menjelang sore ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan baik dan diberi kelancaran. Puji syukur tidak lupa juga kita selalu limpahkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita sekalian yang hadir pada kesempatan siang yang hari ini mendapatkan syafaatnya di wilayah nanti. Bapak Ibu hadirin sekalian, izin saya mewakili dari pemerintahan Desa Jayanti melalui Kepala Desa menyampaikan ekspos kegiatan pemerintah Desa Jayanti tahun 2022. Walaupun ini telah kita evaluasi melalui kecamatan juga melalui monitoring dan evaluasi, dan mudah-mudahan hari ini kami mohon arahan pandangannya terkait dengan kegiatan kami di tahun 2022 lalu. Mudah-mudahan ini menjadikan bahan evaluasi bagi kami pemerintah Desa Jayanti yang agar ke depan menjadi lebih baik lagi. Sebelum saya kepada anggaran, perlu kita ketahui juga sedikit tentang profil Desa Jayanti. Desa Jayanti memiliki luas 298 hektar yang terdiri dari tanah sawah 137,80 hektar, ladang 15 hektar, tanah perkebunan 15 hektar, pemukiman 81,20 hektar, dan perkantoran dan industri 49 hektar. Batas wilayah Desa Jayanti sebelah utara berbatasan dengan jalan raya Desa Jayanti, Desa Cikande. Batas timur berbatasan dengan Desa Pasir Muncang. Batas selatannya berbatasan dengan Desa Carenang, Kecamatan Cisoka. Dan sebelah barat perbatasan ada dua perbatasan dengan Kabupaten Serang, yaitu Desa Carenang juga dan Desa Cikande. Selanjutnya kita langsung ke itu aja lah, ke APBDes belakang Kaman. nyariin mama di belakang. Baik, pagu indikatif yang Desa Jayanti dapatkan pada tahun 2022 total nilai adalah 2.851.941 rupiah, terdiri dari yaitu dana desa, dana pusat
yaitu nilainya 1.256.649.000. Dan yang kedua alokasi ADD atau dana kabupaten senilai Rp555.704.000. Selanjutnya PBH atau bagi hasil pajak, Desa Jayanti mendapatkan Rp999.784.000. Dan bantuan provinsi untuk Kabupaten Tangerang kebetulan tidak ada yang mengambil ya, entah nggak butuh atau apa. Nilainya kemarin itu 15 juta sebetulnya, cuman dengan waktu yang mendesak seluruh Kabupaten Tangerang hanya beberapa aja yang menyerap anggaran tersebut karena waktunya sangat mendesak pada saat itu. Selanjutnya PADES tahun 2021 tersisa yaitu Rp1.802.959, yaitu pendapatan PADES itu kita dapatkan melalui bunga bank atau bunga daripada penyimpanan uang di bank. Selanjutnya Silpak tahun yang 2021 Desa Jayanti tersisa sebesar Rp11.411.982. Jadi total anggaran yang ada tahun 2022 yaitu senilai Rp2.825.941.941. Selanjutnya program kerja sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa nomor 6 tahun 2021 dan peraturan desa Jayanti nomor 6 tahun 2022 tentang perubahan rencana kerja desa. Pemerintah desa Jayanti merencanakan program kerja dalam 5 bidang ya, seperti kita tahu bersama, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menyerap jumlah anggaran 1.109.658.106 rupiah. Dan kita merencanakan program kerja tentang pembangunan desa yaitu sebesar Rp742.913.000. Selanjutnya program kerja pembinaan kemasyarakatan desa, yaitu kita anggarkan sebesar Rp106.249.500. Dan yang terakhir, yang keempat, program kerja pemberdayaan masyarakat desa, yaitu kita rencanakan sebesar Rp377.531.335. Dan yang terakhir, bidang keadaan darurat dan mendesak desa, yaitu kita alokasikan sebagai bantuan langsung tunai BLT, yaitu jumlah anggarannya Rp504 juta. Kita Desa Jayanti memiliki target skala prioritas terkait mengenai pembangunan kantor, kekurangan daripada fasilitas kantor desa. Yang permasalahan yang pertama adalah kantor desa berdekatan dengan sekolah dasar. Terkadang kalau kita mengadakan rapat dan mengadakan acara di desa berbarengan dengan masuknya anak sekolah, kadang merasa konsentrasi itu tidak fokus dalam melaksanakan rapat di desa karena ruangnya sangat terbuka seperti kita lihat bersama. Dan yang kedua, seperti kita lihat bersama, lahan kantor itu terbatas, jadi hanya sakit kiuna, panas.
tinggal segininya, lahan parkir pun tidak ada. Ke depan sudah milik sekolah SD, ke belakang sudah milik masyarakat. Bahkan parkir pun kita sulit. Amun diusir ku sekolah mah asa mah malah iya dipakai lah jalannya. Selanjutnya ruang kantor perangkat desa. Teman-teman di desa yang punya ruangan itu kepala desa, sekdes, operator, BPD, kasih pelayanan. Nah, kalau yang kasih pemerintahan, kaur perencanaan tidak memiliki ruangan untuk tempat bekerja. Selanjutnya, seperti kita lihat bersama, kadang-kadang pelayanan desa pun bercampur dengan permintaan masyarakat. Nah, itu menjadikan dasar kami tahun ini ada perencanaan untuk merenovasi atau membangun kantor desa Jayanti yang baru. Baik, kita langsung ke anggaran atau pelaksanaan kegiatan di tahun 2020 kemarin. Yang pertama adalah bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Bidang yang pertama adalah penghasilan tetap kepala desa selama 12 bulan, total anggaran 48 juta. Alhamdulillah terserap semua kalau ini mah ya, tetap mah. Sisa 0, 100% terserap sumber dana ADD. Yang kedua, tunjangan kepala desa 12 bulan 24 juta, realisasi anggaran 24 juta, sisanya 0, terserap 100%. Yang ketiga, penghasilan tetap kepala perangkat desa 12 bulan, anggarannya 316 juta 800, alhamdulillah terserap semua 100%. Yang keempat, tunjangan perangkat desa 12 bulan 82 juta 800, terserap semua juga sama. Yang kelima, operasional pemerintahan desa selama 12 bulan sebanyak 80 juta 398 juta 519. Realisasi anggaran 79 juta 664.700. Jadi memiliki silpa yaitu kurang lebih 733.819.000 atau 99% terserap oleh pemerintah desa Jayanti. Selanjutnya, jaminan kesehatan kepala desa sebanyak 12 bulan, total anggaran 507.696. Itu terserap semua karena dibayarkan ke BPJS Kesehatan. Selanjutnya, jaminan kesehatan perangkat kerja sama sebanyak 12 bulan, total anggaran 5.706.960, terserap semua karena itu dibayarkan ke BPJS. Rehat dulu. Anggaran tersebut kita bulan Maret langsung menjadi ada tersisa 3 bulan kalau nggak salah, 3 bulan atau 2 bulan. Jadi anggaran itu tidak terserap semua, jadi menjadikan sisa anggaran. Selanjutnya, masih dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu tunjangan kependudukan BPD sebanyak 12 bulan, anggaran 108 juta rupiah. Ya, terserap habis 100, realisasi anggaran yaitu 108 juta rupiah. Yang kedua, tunjangan kinerja BPD selama 12 bulan, total anggaran 29.400, terserap 29.400. Selanjutnya, operasional BPD atau selama 1 tahun
BPD mendapatkan uang operasional sebanyak 20 juta rupiah. Terserap habis. Yang keempat, operasional RT RW selama 12 bulan sebanyak 30 RT dan 10 RW. Total anggaran 156 juta. Semua telah dibayarkan kepada yang bersangkutan. Yang kelima, pengeboran air bersih kantor desa. Kemarin jet pump kita rusak dan diganti sekarang oleh satelit sebanyak 18.342.000 dan realisasi 17.641.000, sisa anggaran 701.000 rupiah. Yang keenam, pengadaan aset pemerintahan desa, satu paket sebanyak 117.443.372 rupiah. Yang terserap nanti dulu meliputi salon, salah satunya adalah TV, terus bangku yang ada di ruangan kepala desa, AC dan lain sebagainya, CCTV. Total nilai 117.437.200 rupiah yang terserap. Selanjutnya, operator Prodeskel selama 12 bulan yaitu 12 juta 60.000. 12 juta yang terserap realisasi 12 juta juga, karena satu bulannya operator kami Prodeskel mendapat honor yaitu 1 juta per bulannya. Kelebihan yang ke-8, musrembang desa, satu kegiatan sebanyak 3.060.000, terserap 3.660.000 rupiah. Selanjutnya yang 9, musgus BLT, satu kegiatan sebanyak 6.117.000, terserapnya 4.857.000 rupiah dan sisa silpanya 1.260.000 rupiah. Selanjutnya venue RKPDes, total anggaran 6.055.500, terserap 5.425.500 rupiah, sisa anggaran 630.000 rupiah. Sumber dana PBH. Penyelenggaraan dokumen keuangan insentif operator atau insentif Siskudes sebanyak 21 paket 42.360.000 rupiah, terserap 42.360.000 rupiah. Selanjutnya insentif operator Sipades atau aset desa, dia yang input segala aset-aset desa sebanyak 13.080.000 rupiah rencana anggaran dan realisasi sebanyak 13 juta rupiah, silpa 80.000 rupiah. Selanjutnya laporan LPPD atau seperti yang sekarang, atau kita sebetulnya sudah melaksanakan kemarin di tahun 2020 kemarin juga untuk laporan anggaran tahun 2021 kita sudah melaksanakan juga. Anggaran itu sebanyak 6.928.500 rupiah dan terserap habis anggaran melalui PBH. Selanjutnya yaitu bidang 2, yaitu bidang penyelenggaraan pembangunan desa. Desa Jayanti menganggarkan
menganggarkan pengadaan alat kesehatan posyandu seperti tensi, terus timbangan, terus apa lagi? Kemarin beli tensi ya. Oh, alat ukur tinggi badan sebesar 13 juta rupiah. Realisasi anggaran 12.950.000 rupiah. Silpa 50.000 rupiah. Yang kedua, bedah rumah. Kita melaksanakan di APBDes awal itu sebanyak 2 rumah. Nah, di APBDes perubahan kita juga melaksanakan 2 rumah, jadi total 4 rumah, yaitu sebesar 25 juta kali 4, yaitu total anggaran 100 juta, realisasi 99.900.000, sisa anggaran 100.000 rupiah. Sanitasi individual 10 unit atau apa namanya, WC, ODF WC itu kita di perubahan menganggarkan 10 unit ODF. Itu rencana anggaran 75 juta, realisasi 74.955.000 rupiah, sisa anggaran 45.000 rupiah. Selanjutnya penyelenggaraan informasi publik, satu kegiatan, yaitu website desa. Kita menganggarkan 2 juta, terserap semua, tidak terserap. Jadi masih kemarin kita tahun 2021 kita menganggarkan. Nah, kemarin pembayaran itu tutup ya, nggak diserap ya. Apa? 5 ya. Jadi penyelenggaraan informasi publik tahun kemarin tidak terserap. Selanjutnya pengadaan PJU 2 unit yang dilaksanakan di kampung tematik. Satu perencanaan 40 juta, realisasi 39.800.000 rupiah, silpa 200.000 rupiah. Selanjutnya untuk kegiatan pembinaan kemasyarakatan, sumber dana dari PBH yaitu insentif Linmas sebanyak 12 bulan, total anggaran 24 juta, realisasi anggaran 24 juta. Selanjutnya yaitu pembinaan kepemudaan melalui cabang sepak bola, yaitu Kadeskap yang kedua kita laksanakan. Perencanaan kegiatan 19.922.500 rupiah, terserap semua 19.922.500 rupiah. Yang ketiga, penyelenggaraan MTQ. Kita mengikuti mengirim delegasi ke Sumur Bandung pada saat itu, menganggarkan 27.327 rupiah, terserap 27.327.000 rupiah. Yang keempat, operasional lembaga desa LPM, Karang Taruna dan PKK masing-masing untuk LPM 10 juta, Karang Taruna 10 juta, dan PKK 15 juta. Terus peningkatan kompetensi kepala desa, kemarin ada bintek keluar, yaitu satu paket 10 juta, realisasi anggaran 10 juta. Yang kedua, peningkatan kompetensi perangkat desa, satu paket sebanyak 45 juta untuk 5 orang yang diberangkatkan, realisasi 45 juta. Yang ketiga,
Sosialisasi perlindungan anak dan keluarga melalui sidang isbat. Kemarin kita melaksanakan isbat nikah yang dianggarkan Rp70.947.800. Realisasi Rp70.875.000. Silpa Rp72.800. Bidang pembangunan desa, itu penyelenggaraan posyandu dan makanan tambahan, kelas bumi, lansia, dan insentif para kader posyandu. Total anggaran satu paket Rp166.800.000. Realisasi anggaran Rp166.800.000. Yang kedua, PPKM mikro yang kemarin tahun 2022 masih dianjurkan untuk melaksanakan PPKM mikro, yaitu kegiatannya woro-woro, terus penyuluhan kesehatan. Perencanaan anggaran Rp100.867.000. Realisasi anggaran Rp99.660.000. Silpa Rp1.207.000. Yang ketiga, Sepal Kampung Gadasari satu paket Rp43.984.000. Realisasi anggaran Rp43.970.000. Silpa Rp14.000. Yang keempat, pemagaran kampung tematik satu paket. Rencana anggaran Rp196.262.000. Realisasi anggaran Rp196.052.000. Sisa anggaran Rp210.000. Bidang pemberdayaan masyarakat, tanaman hidroponik satu paket Rp23.554.600. Realisasi anggaran Rp23.554.600. Selanjutnya yaitu budidaya ikan air tawar, yaitu ikan lele satu paket Rp80.400.000. Realisasi anggaran Rp83.635.000. Silpa Rp45.400. Yang ketiga, pompanisasi persawahan. Itu kita membeli pada saat itu mesin diesel yang buat nyedot dari kali ke sawah, dialokasikan di Kampung Garadiun. Dan yang keduanya kita beli traktor satu paket, total anggaran Rp144.348.535. Realisasi anggaran Rp144.134.400. Sisa anggaran Rp214.135. Nah, bidang yang terakhir, bidang keadaan darurat dan mendesak desa, yaitu bantuan langsung tunai yang kemarin masih lumayan banyak, sebanyak 120 kpm, itu senilai Rp504 juta. Terrealisasi Rp504 juta. Udah jaraknya 4 kilo. Balik. Belum, masih HP. Kemarin masih di perubahan, kita ada 3% untuk dari BDE, dari PAD yang PAD
PAD tahun kemarin masih tersisa di anggaran, kita realisasikan untuk penyediaan operasional desa seperti yang meninggal merayap, terus kunjungan kepala desa satu paket sebesar anggaran Rp5.188.515, realisasi anggaran Rp2.408.322, sisa anggaran Rp2.780.193. Jadi semuanya dari tadi kita rincian daripada pembangunan ini adalah rincian total keseluruhan setiap anggaran yang masuk, yaitu kegiatan alokasi dana desa melalui dana pusat, melalui kabupaten alokasi dana desa satu paket anggarannya Rp559.8.775.000, realisasi anggaran Rp577.799.756. Silpa dari ADD atau dana kabupaten sebesar Rp1.209.019. Untuk DD satu paket Rp1.293.496.535, realisasi anggaran Rp1.261.806.000. Untuk dana DDS atau dana DD dana pusat sebesar Rp1.690.535. Untuk PBH total anggaran yang kita dapatkan sebesar total anggaran yang direncanakan dalam pembangunan yaitu Rp1.143.672, direalisasikan oleh pemerintahan desa sebesar Rp995.838.700. Jadi silpa untuk PBH sebesar Rp5.204.972. Selanjutnya dari PADES yang Rp88.515. Nah, yang terrealisasi oleh pemerintah Desa Jayanti yaitu Rp2.048.322. Silpa Rp2.780.193. Jadi total anggaran yang direncanakan oleh pemerintah Desa Jayanti tahun di APBD tahun 2022 jumlah totalnya Rp2.737.497. Terrealisasi yang digunakan oleh pemerintah Desa Jayanti melalui kegiatan-kegiatannya sebesar Rp2.817.852.778. Silpa tahun kemarin sebesar Rp10.884.719. Demikian ekspos atau pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa Jayanti di tahun 2022, dan kami pemerintah Desa Jayanti mohon masukannya, mohon saran dan nasihatnya agar kami di tahun-tahun yang akan datang menjadi lebih baik lagi. Kepada BPD, kasih pemerintahan Kecamatan Jayanti, PLD atau pendamping desa agar dapat
memberikan masukan kepada kami selaku pemerintahan Desa Jayanti. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu tanggapan pertanggungjawaban Kepala Desa tentang APBD tahun anggaran 2022 yang dipimpin oleh Bapak Iman Gerhana. Kepada Kasih Pemerintahan Kecamatan Jayanti, Bapak Kurnia SEMSI, disilakan. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua BPD Desa Jayanti Bapak R. Sumantri, yang terhormat Sekretaris Desa beserta jajaran perangkat desa, yang terhormat Bapak Muiz selaku PLD, nanti status dia naik jadi PD. Ya, dari Gunung Kaler Pak itu Kupeda nggak bisa bahasa Jawa. Puji syukur seraya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di sore hari ini kita telah bersama-sama berhadir dalam rangka ekspos laporan pertanggungjawaban APBD Desa Jayanti tahun anggaran 2022. Saya pribadi, Ibu, tadi mohon maaf, saya gemeteran karena waktunya terus menyeret baik, sementara di surat jam 14. Terus memang pada saat penjadwalan itu saya minta ke Bapak Yumi, Jayanti tetap siang karena udah tahu kondisinya, tadi juga udah disampaikan sama Sekdes. Keterlambatan saya datang ke sini ini bisa dipahami sama teman-teman staf ya. Jadi di dalam tupoksi itu pasti tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. Jadi ulah abong-abong Dipo, Pandi, tugas saya ini. Saya kasih ini loh, gambaran, ilustrasi. Ketika Pandi lagi ngetik, benar itu pekerjaan itu darurat dan harus selesai. Tapi ibu nyuruh, pilih Pak, yang mana Pak? Aduh, Pak. Saya masih Pilih Pak. Pilih. Pak, pimpinan lah. Pimpinan lah. Nah, artinya sama dengan tadi saya, Bu. Siap. Gitu loh. Siap. Ya. Jadi jangan diasumsikan, dipradugakan. Oh, si jadwal masih jadwal marenan kandakan kene baik. Nah, itu. Ini buat pelajaran. Tanya semua. Karena hidup tuh pilihan. Ya, betul, Pak. Aku nggak salah ulah-ulah tegang-tegang kayak kan. Jangan tegang-tegang ini, Pak. Nah, Ini, tadi Pak. kan nggak dipaparkan capek mana nyebutkan eta. Ya. Iya kan? Betul. Jadi ulah tegang, nah ini buat pelajaran Pandi dan rekan-rekannya. Jadi jangan ada istilah, "Tung, telepon saya nyawa ibu bergawe." Nggak bisa gitu. Ya kira-kira seperti itu, Ki. Nah ini buat inilah, buat kita sebagai refleksi diri bahwa kita selaku pelaksana. Jadi sebenarnya pelaksana. Jadi apa yang kita kerjakan itu sebenarnya pekerjaan ibu, bukan pekerjaan Pandi, bukan pekerjaan Elan. Ya, jadi itu ilustrasi intermezzo dulu. Jadi alasan saya kenapa terlambat, ulah dipaido, ulah diomong. Iya, saya bukan hati orang, siapa tahu saya kan nggak bisa ngelihat. Iya kan? Nggak bisa ngelihat saya. Hidup Aceh. Iya, gitu. Jadi kalau mau tahu
artinya apa? Rogoh lah artinya baru rogoh kantongnya gitu. Kira-kira gitu lah. Terima kasih Pak Sekdes atas pemaparannya. Jadi maksud daripada ekspos ini ya semuanya juga harus dipertanggungjawabkan. Jadi kemarin gua ada bilang, Pak saya di Jayanti sudah LPPD. Ya mungkin semua desa sudah melaksanakan laporan pertanggungjawaban pada tanah. LPPD itu ada dua. Jadi LPPD akhir masa jabatan kepala desa dan LPPD tiap 1 tahun anggaran. Pinter kan Cecep? Nanti ulah disenseri. Makanya naik jabatan deh. Nah, Cep kunaon nih kudu aya ekspos deui. Ya, ekspos ini ekspos itu kan disebarluaskan, tapi bukan berarti diumumkan. Nah, ini sebagai salah satu tugas kecamatan dalam rangka pembinaan. Satu, pembinaan apa, Pep? Karena ada sebagian kewenangan bupati kepada camat. Itu ada undang-undangnya, ada pertanya pergubnya Bu. Terus kemudian naon deui Cep? Ini hasil dari monek yang kita laksanakan beberapa waktu lalu Bu. Sehingga kedepannya ya bahwa pengelolaan dana transfer desa itu benar-benar terserap dan tepat sasaran dalam penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat desa Jayanti sampai ke pelosok harus bisa dirasakan gitu. Nah kemudian saya dengar tadi Pak Sekdes PAD dari Bunga Bank, hampir sebuah desa yang ada di Kecamatan Jayanti ini sih, itu PAD-nya dari Bunga Bank, dari 2 miliar berapa kali kan, ya jadi PAD ya kan, penghasilannya dari situ. Saya belum dengar PAD lain. Ayo dong Bu, Jayanti ini kelola. Berapa tahun dana transfer itu sudah dirasakan. Saya ingin gitu. Kayak kemarin kita ke Pujon Kulon, ada silpa sampai lan itu berapa? Sekitar hampir miliaran. Saya bingung pada situ. Orang itu dimasukkan ke dalam PAD dia. Jadi belum keserap Pak Muiz. Karena di PAD itu bisa diatur untuk pemberian guru ngaji, RT yang dari PPNS berapa guys? 200-300 bisa ditambahin. Nah, mungkin itu belum disalurkan sehingga jadi silpa. Kan bagus itu. Dari berapa tahun yang dulunya hanya banprop saja 80 juta sampai 50 juta. Nah, sekarang udah hampir 4-3 miliar. Gitu. Kemudian tadi udah disampaikan oleh Pak Sekdes. Ya saya juga kemarin buat jadwal harus siang. Karena kalau pagi ya terganggu dengan murid. Ya. Kan kita udah sepakat katanya mau pindah. Katanya mau dibuat Pak Ketua BPD tim kerja percepatan pembangunan itu. Tunggu realisasinya pemerintah desa yang gitu berarti Sekdesnya dong. Ya bukan BPD ya, BPD malah salah ya. Gitu. belum Pak nanti. Ya artinya begini. Itu Des bisa ketika kita memang mau dilaksanakan tim kerja itu kan setiap tahun anggaran ada yang namanya APBD kabupaten atau APBD. Bisa nanti dimasukkan ya, tapi melalui di perubahan. Kira-kira gitu ya Pak Indonesia. Seperti itu. Kemudian tadi sudah dipaparkan secara umum realisasi anggaran sudah terserap, cuma saya nggak hafal silpanya seberapa dari itu tidak disebutkan. 10 juta ya, artinya
harusnya silpas yang gitu kan, dia tersendiri. Tapi secara umum realisasi penyerapannya sudah bagus karena silpanya juga hanya 10 juta. Ya saya anggap itu secara umum bagus. Dan kemarin juga bahwa penyerapan anggaran ini itu kita sudah agendakan di kecamatan bahwa di Agustus nanti itu bisa jadi penilaian. Ya, makanya harus diserap kalau bisa 0 gitu ya silpanya. Secara umum tadi sudah baik dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah memfasilitasi, apalagi tadi di daerah asinan. Ya, jadi atur nuhun ke Ibu, ke DPR, DPD yang sudah memfasilitasi muaranya ekspos ini. Tolong percepatkan ekspos ini. Tadi ini berapa? 6-7 itu nanti ada pemeriksaan reguler dari inspektorat. Mudah-mudahan yakin nggak jadi sampel. Mudah-mudahan yang menjadi sampel memang ada ribet. Tapi harus siap aja. Iya. Emang saya menentukan, gitu kan? Ya artinya ini sebuah gambaran saja bahwa itu semua harus siap, gitu kan? Terlepas nanti audit itu bisa baik. Nah itu salah satunya, tolong segera inti daripada ekspos ini kita sudah mengetahui realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran, kemudian SPJ-nya ya, kan mungkin sudah selesai ya. Nah, nanti tolong itu dikirim ya ke kecamatan. Untuk sementara sih dari saya cukupi dulu. Selanjutnya kepada rekan saya PD yang belum ada surat tugasnya. Udah dibuka Biar Ibu tahu. Kan nggak gampang bikin. Yang penting mah negonya terjadi. Maka silakan. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Cecep selaku Kasih Pemerintahan Kecamatan Diatu beserta staf Pak Payumi dan Pak Jahroni, serta yang saya hormati Ibu Kepala Desa Jayanti beserta Pak Jaro, Pak Kadus, Pak RT dan Pak Staf dan Pak Sekdes, serta yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, dan tidak saya sebutkan satu persatu semuanya tanpa mengurangi rasa hormat saya. Langsung saja terkait acara hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Lurah, Pak Sekdes dan Pak Cecep. Pertama mungkin yang saya sampaikan pertama tadi mohon izin saya pulang kampung, orang baru stok lama Pak Cecep. Jadi kemarin kursus bahasa Jawa di Gunung Kaler 2 bulan 3 hatam, jadi diusir. Satu itu. Kedua yang saya bingung, selama 2 bulan saya cari Gunung Kaler sudah mana gunungnya ya Pak Cecep. Jadi frustasi balik lagi. Jadi mudah-mudahan diterima kehadiran saya walaupun belum ada. Ya, tapi SK udah Pak. SK belum. Sebenarnya belum berani ke desa juga. Anak Pak Camat juga belum lengkap. Betul lagi sibuk di luar, Pak Camatnya jadi belum sempat ketemu. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi di hari ini. Selanjutnya terkait acara hari ini, tadi sudah disampaikan panjang lebar ditanggapi oleh Pak Cecep. Bapak Ibu sekalian, hakikatnya adanya dana desa ini adalah kemandirian desa. Flashback saja dengan program yang sebelumnya, mendampingi dulu program BNPM, jauh berbeda kewenangannya. Mungkin di sini ada senior saya Pak Jiko,
yang mengetahui sejauh mana perubahan terkait desa. Kalau dulu program itu PPM misalkan dan yang lainnya sama, desa itu betul-betul kasarnya dituntun Pak Joko ya. Jadi masih ada keterlibatan dari orang tua. Kalau dulu saya sebutnya fasilitator. Fasilitator itu mas dari paling dalam sampai paling luar. Dalam itu apa? Spesimen pun kita masuk Pak Joko ya. Saya selaku fasilitator itu ada di dalamnya. Sampai yang paling sederhana, buku kas pembantu, buku kas itu ada tanda-tanda fasilitator. Jadi sejauh mana desa itu benar-benar di kasarnya itu keterlibatan dari luar. Sekarang dengan adanya dana desa ada perubahan yang signifikan sebetulnya, bukan hanya dari segi kuantitas angka, tapi bagaimana kemandirian desa. Sekarang istilahnya pendamping. Betul sejatinya pendamping. Jadi hanya sebatas mendampingi. Tidak ada satupun tanda tangan kami di dalam dana desa. Ya, Pak Sekdes ya. Walaupun ya, bukan deh. Terlepas melihat dari sudut pandang mana. Tapi yang jelas di situ kemandiriannya. Tergantung sudut pandangnya. Kalau ada yang berperspektif gini, pendamping desa ugawen 25 tanda tangan macam. Terus sisi lain ada keterbatasan pendamping karena tadi kita tidak tahu desa itu sudah cair atau belum, karena kita tidak punya akses sampai ke situ, ke sistem siskudes pendamping tidak masuk, ke pencairan pun tidak masuk. Sebetulnya tadi kembali saya sampaikan desa itu sekarang oleh pemerintah pusat terus bagaimana desa itu mandiri dari desa oleh desa untuk desa. Kembali ke poinnya adalah tadi bahwa laporan penyelenggaraan pemerintah desa LPPD desa tahunan itu ibu kepala desa melaporkan ke BPD yang istilah tadi LPPD laporan penyelenggaraan pemerintah desa tahunan. Di situ dibahas BPD-nya siapa? BPD adalah masyarakat juga. Jadi ibu kepala desa menyampaikan laporan selama 1 tahun, dibahas oleh BPD, diputuskan bersama Perdes. Itu rangkaiannya. Hari ini adalah bagian sebetulnya kalau kita gambarkan bagian dari kandidatnya Pak Cecep ke desa. Jadi ini bagian dari tadi yang disampaikan adalah tupoksi salah satu tupoksi kecamatan selaku pembina. Bagaimana mengkolaborasikan, mensinkronkan antara LPPD yang dilaksanakan proses oleh pemerintahan desa. Pemerintahan kan berarti pemerintah desa beserta LPPD. Kemudian hasil monet kemarin terakhir tadi ya. Nah hari ini tadi bagaimana hal-hal tadi dengan penyempurnaan sebetulnya untuk perbaikan tahun depan. Itu esensi dari hari ini. Jadi terkait hal istilah sebetulnya istilah, tapi yang penting esensinya. Selanjutnya yang kedua terkait tadi sedikit pembahasan saja. Setelah ini tahapan desa di samping berproses untuk 2023, desa akan menyusun IDM, Indeks Desa Membangun. Tergantung kembali sudut pandangnya, mau disederhanakan atau tidak. Sederhananya kan kalau pemahaman kita IDM itu menentukan status desa, sangat tertinggal, berkembang, maju atau mandiri. Nah sekarang desa Jayati mau masuk apa kategorinya? Kemarin statusnya maju ya berarti desa. Pertanyaannya tahun ini mau apa? Mau maju atau tertinggal? Idealnya kalau sebuah desa itu terus berkembang, bukan berkembang maksudnya, tapi dari maju berarti ke mandiri. Nah, parameternya jangan subjektif. Apa yang tolak ukurnya? Desa Jayanti maju apanya? Kalau ke depan mandiri, apanya yang mandiri? Nah, kalau masing-masing kan punya kacamata, tapi kan kita punya dasar, punya ukuran. Nah, Kementerian Desa punya tolak ukur itu menentukan desa. Untuk menentukan status desa itu bisa terjawab
dengan menjawab pertanyaan 1655 soal. Dan nanti Pak Sekdes urusannya dengan pendamping dan kita semua. Harapannya tahun ini ada perubahan, perbaikan kualitas di Sekdes. Kemarin mungkin ya sempat saya juga mendampingi ya, sampai ke titik pada poinnya kita statusnya maju dari 8 desa Pak Cecep, semua desa maju kecuali Pambuaran berkembang tahun kemarin. Tahun ini nanti seperti apa? Tapi bagi saya tidak sederhana itu. Sebetulnya IDM itu gambaran desa. Dari 1655 soal itu akan menggambarkan desa itu seperti apa. Desa Jayanti itu seperti apa. Nah memang ada beberapa yang perlu kita evaluasi, perbaikan ke depan terkait isian-isian. Kalaulah kemarin hanya dibebankan ke satu orang isian-isian. Harapan saya, Bu Lurah dan Ketua BPD dan semuanya, ini harus adanya keterlibatan semua pihak. Bagaimana kita merumuskan desa ini, desa statusnya seperti apa, desa apa. Bukan itunya, tapi bagaimana prosesnya. Baik dari nanti sekilas gambaran, nanti mungkin lebih teknisnya ada kita BIMTEK atau OJT. Penilaian itu kan ada 3, ada ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dibagi tadi 1655 soal tadi. Bisa untuk menggambarkan. Kembali adalah catatan yang kemarin mungkin masih menjadi perbaikan terkait data-data yang disajikan. Sebetulnya pertanyaannya sangat sederhana, tapi sebenarnya ada scoringnya. Kayak misalkan jarak Paskes kesehatan dari desa berapa meter, berapa kilo. Itu ada kualifikasi penilaiannya. Ada berapa bidan desa, ada berapa guru medis. Sebetulnya sederhana pertanyaan itu. Kalau ngasih kelas, nah gitu doang ya. Tapi itu punya bobot masing-masing. Artinya nanti pada saat ada hasilnya itu kita bisa mempertanggungjawabkannya. Desa DMP itu maju, kenapa sih? Indikatornya tadi yang saya sampaikan. Nah, nanti ke depan ada tim khusus harapannya biar tadi karena banyak pertanyaan itu kita bagi sesuai. Terutama misalkan operator operasional siapa di sini? Diupdate nggak? Oke. Nah, kalau diupdate memudahkan. Nanti ada beberapa pertanyaan, tinggal ngambil di data Kodeska. Salah satunya pertanyaannya, ada berapa perawan di Jayanti? Serius? Itu nanti diklasifikasikan dari usia. Janda berapa juga? Data Kodeska. Jadi dari usia range 18 sampai nanti teknis lah dengan saya. Kemudian berapa rumah yang belum punya tersalurkan listrik dari PLN dan lain sebagainya. Yang kemarin jadi catatan kan gini, nanti masing-masing tingkatan itu ada ekspos. Harusnya nanti di desa harapan ke depan kita ekspos ya, setelah pada penuntutan. Catatan tahun kemarin di Bapeda di kabupaten mengadakan ekspos itu Pak. Ada beberapa yang dikomplain oleh dinas kesehatan. Karena di Kabupaten Tangerang ada beberapa desa yang isiannya tidak terdapatnya petugas kesehatan di desanya. Komplain orang dinas kesehatan. Jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan di situ. Karena nanti masing-masing dinas itu dikumpulkan oleh bupati. Direkam dinas kesehatan desa ini apa, poin kekurangannya atau apa. Terus masing-masing. Dan jadi tadi kita harus punya pertanggungjawaban itu. Nanti ke depan makanya intinya perbaikan data itu Sekdes dan yang lainnya. Dan nanti sama-sama terkait ke depan PR kita itu yang di depan mata di samping kegiatan pelaksanaan yang lainnya. Yang terakhir Pak Cecep dan semuanya, hari ini pun di samping saya ingin memperkenalkan rekan baru saya, rekan-rekan yang di pendamping. Jadi untuk di 2023 formasi kita di Kecamatan Jayanti oleh Kementerian Desa ditambah. Jadi untuk PD 2 orang, PLD 3 orang. PD-nya saya dan Pak Saifudin Juri. Saya pendamping desa pemberdayaannya, pendamping teknisnya Pak Saifudin Juri. Kalau dulu mau PDPI ya, saya tentang bangunan Pak Saifudin Juri. Kalau dulu kemarin Pak Fikri lah gitu ya, terkait teknisnya. Nah untuk PLD
dari 8 desa itu sekarang komposisinya untuk Pak Ahmad Budoli itu 3 desa, Pasir Gintung, Ganggur, dan Cikande. Kemudian satunya teman kita Pak Muhini itu Sumur Bandung, Pasir Muncang, dan Pabuaran. Nah, yang 2 desa, Desa Pangkak dan Desa Jayanti di samping saya. Namanya sama, Abdul Muiz Hairi. Hairi, jadi ada ujungnya doang Hairi. Sama, cuma seharusnya masih bujangan ya. Asli Desa Cikande masih orang Jayanti. Harapannya mudah-mudahan dengan orang baru, semangat baru, masih muda, minimal bisa memberikan kontribusi, memberikan warna untuk Desa Jayanti. Salah satunya punya inovasi-inovasi dengan semangat barunya. Mungkin di dalam kaitan pendampingan desa masih baru, karena baru, apalagi istilah mungkin belum begitu menguasai secara penuh. Tapi beliau ini sudah berpengalaman di program-program. Mudah-mudahan nanti ya out of the box lah. Artinya ada inovasi-inovasi yang bisa memberikan warna untuk Desa Jayanti dan desa lainnya. Mungkin itu sekali lagi mohon diterima. Walaupun ini pendaftaran kebetulan karena ada acara ekspor jadi sekalian. Walaupun surat belum ada aja ya. Jadi itu dari saya. Sekali lagi saya haturkan mohon diterima saya dan rekan saya. Dan mohon maaf manakala ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Ada nama wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muiz atas tanggapannya. Mungkin dari yang hadir ada yang bisa memberikan tanggapan terkait paparan tadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasih Pemerintahan Kecamatan Jayanti, yang saya hormati Kepala Desa Jayanti, Ketua BPD, Sekdes, dan seluruh staf Kecamatan Jayanti. Saya di sini hanya ingin menambahkan saja tadi apa yang telah disampaikan berkaitan dengan tanggapan daripada ekspos di Desa Jayanti ini. Untuk pelaksanaannya dan untuk pemaparannya ini sangat atau cukup baik, karena tujuan daripada ekspos sendiri adalah agar pengelolaan dana desa itu bersifat transparan dan terbuka. Kemudian apalagi di pengelola dana desa ini kan ada PPID yang Pak Sekdes ya. Siapa ketuanya? Ya, PPID ya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ya. Itu Pak Sekdes ya, tentu sudah sering memberikan informasi lah bagi siapa saja yang menanyakan tentang alokasi dana desa di Desa Jayanti ini. Kenapa saya katakan di sini cukup transparan? Karena memang diwakili oleh BPD, yang tentunya BPD ini juga mencerminkan daripada perwakilan warga atau masyarakat ya. Cuma di sini sedikit saja Ibu Lurah. Tadi disinggung mengenai relokasi kantor desa. Dipindah ceritanya karena alasan tadi sudah disampaikan, lahan terlalu sempit, bangunan sempit, ruangan para kaul dan lokasi juga memang kurang memadai. Di sini saya dari tadi belum mendengarkan mengenai status tanahnya Pak Sekdes. Yang untuk dibangun kantor yang baru ini status tanahnya seperti apa, punya siapa, sudah dibuat belum suratnya, agar di kemudian hari tidak timbul permasalahan tentang tanah yang dibangun kantor desa yang baru. Itu penting ya, karena biasanya permasalahan kantor desa ini bukan bangunannya, tanahnya yang dimasalahkan. Ini saja. Kemudian dipandu juga oleh BPD berkaitan dengan status tanahnya ini, apakah itu hibah untuk kantor desa, apakah
apa namanya itu, ya seperti itulah, dipercayakan saja kepada desa. Yang jelas status dari kepemilikan tanah kantor desa yang baru ini jelas status kepemilikan tanahnya ini apa hibah atau yang lainnya, kan? Apa misalkan dari apa namanya aset Pemda atau aset desa itu dituangkan dalam bentuk surat, karena untuk kemudian harinya supaya tidak timbul permasalahan kaitan dengan kesalahan. Itu saja Ibu Lurah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Sebelum diserahkan ke MC, ada dua yang saya ingin sampaikan. Pertama, nanti ketika kegiatan-kegiatan kegiatan yang sifatnya dikelola oleh TPK, tim pelaksana teknis kegiatannya kan TPK namanya. Ya, TPK ya. Nah itu seluruh staf ya, yang namanya perangkat desa itu dari sekdes sampai ke Jaro itu tolong di verifikasi ya. Maksudnya hal ini dimaksudkan bahwa mereka punya sesuai dengan tupoksinya, mereka tahu tugas dan fungsi, mereka bisa bertanggung jawab, dan mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan. Karena yang banyak saya dengar itu TPK sendiri cuma sekedar tanda tangan gitu ya, tanda tangan, dan ini dimaksudkan oleh saya mereka lebih paham tentang apa yang menjadi tupoksinya. Kedua, khusus untuk di perencanaan dan di dalam pelaksanaannya itu harus, saya harap ada yang namanya survei pendahuluan, guys. Ya, karena apa? Di lapangan tidak semudah yang dibayangkan, baik itu tanah. Kemudian si TPK ini memang kalau memang dia bekerja sebagai pelaksana teknis kegiatan, itu harus tahu. Ya. Jadi ketika material turun juga dia tahu. Apalagi volume yang berdasar RAB, misalnya kurang, langsung aja buat berita acaranya. Gitu. Jadi maksudnya ini, maksud saya karena tadi Pak Munis bilang dede ya. Ini saya nggak mau selama saya ini kita semua baik-baik saja gitu dalam pengelolaannya. Nah inilah yang saya maksud. Itu penting sekali karena tadi juga di paparan tidak ada slide gambar dari 0 sampai 100, tapi ya nggak apa-apa. Tapi untuk lain kali inilah fungsi daripada survei pendahuluan itu. Jadi ada kendala apa di lapangan? Ya, kemudian nanti tahu itu volumenya, sehingga nanti pada yang dikhawatirkan pada akhirnya volume kurang, volume ini gitu kan. Karena status tanah begitu barang material ada, orangnya nggak setuju Pak. Ini kan repot. Bikin berita acara lagi pengalian tempat kegiatan kan gitu kira-kira. Jadi Pak Sekdes Bu Lurah fungsikan ya, biar saya hanya dede tahu kerjanya, jangan matang-matang di desa gitu. Karena tahu lah bahwa saya sudah beberapa kali sampaikan bahwa desa itu adalah pusat data dan informasi. Lalu ketika inspektorat meriksa atau nanti dievaluasi oleh tim kecamatan, yang ditanya bukan ibu, tim pelaksana teknis kan, kira aku nggak tahu. Nah ini, nah itu dari sekarang belajar. Ya, nah, terkait dengan IDM ya nanti tinggal saya minta jadwal dari Pak Munis. Ya, pertama saya nitip segala sesuatu kegiatan itu kalau bisa disurvei pendahuluan. Ya, jadi P1, P2, P3-nya 0,50 sampai 100% itu jelas ada fotonya. Jadi jangan telepon saya tolong upload. Ya upload itu babari bahasa Sunda nama. Di upload kita nggak tahu foto apa, cair, bisa terjadi, jangan pernah terjadi. Mudah-mudahan ibu nggak gitu lah.
Nah ini bisa upload itu bukan berarti gitu. Tidak, sekarang ini Pak Sekdes, Pak Camat mengarahkan bahwa untuk diupload itu Bapak harus tahu kegiatan apa ini, berapa nilainya. Sebelum saya marah, saya juga nggak berani marah kalau nggak tahu, gitu loh, ya. Jadi ini artinya kalau ketika nanti minta diupload bukan disengaja, gitu. Artinya dilambat-lambat, enggak. Karena kan daripada ngadar lauk asin huntah bandeng kumaha Bu. Kan itu kira-kira gambarannya. Nah ini pola-pola Pak Camat yang saya. Jadi ketika nanti memang udah ready harus diupload, ya ada kalanya misalnya sedikit lambat Pak Sekdes, itu kan jadi di klinik juga kata dokter Anda bersabar, perlu teliti obatnya gitu, kira-kira gitu, jika tidak overdosis sesuai dengan itu. Saya kira itu yang harapan saya ke Desa Jayati, dan apapun alasannya untuk Desa Jayati secara pribadi mendukung. Wah, saya tahu perkembangan yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Lurah, dan saya apresiasi. Terima kasih sekali lagi sebelum ditutup atas perkenannya, baik itu dari segi jamuan atau segala macam yang sudah difasilitasi. Terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah serangkaian kegiatan ekspos pertanggungjawaban Kepala Desa APBD tahun anggaran 2022 oleh Desa Jayanti, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang. Saya Cici Aprilia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.